Kira-kira seperti apa rasanya ketika manusia zaman batu pertama kali mencicipi gulali? Melihat ekspresinya saja, sudah bisa ditebak kalau rasanya benar-benar luar biasa. Baru saja Senku memperkirakan bahwa Tsukasa akan kembali mengumpulkan pasukan dan memimpin serangan besar. Karena itu, Senku memutuskan untuk mengambil langkah lebih dulu dan mulai membuat alat komunikasi. Ketika mendengar Senku ingin membuat teknologi komunikasi modern seperti telepon, Gen langsung menganggapnya sebagai sesuatu yang mustahil. Namun Senku mengatakan bahwa hal itu sebenarnya bukan sesuatu yang tidak mungkin. Ia kemudian menjelaskan kepada semua orang bagaimana prinsip dasar komunikasi melalui telepon bekerja. Pertama, suara merambat melalui getaran udara. Getaran tersebut dapat diubah menjadi sinyal listrik melalui diafragma atau pelat getar. Sinyal kemudian diperkuat dan dialirkan melalui rangkaian listrik. Perubahan sinyal listrik tersebut dapat dipancarkan dalam bentuk gelombang radio. Untuk menerima suara, prosesnya tinggal dibalik. Namun sebelum membuat alat komunikasi, Senku mengatakan bahwa mereka harus membuat mesin gulali terlebih dahulu. Mendengarnya, Gen langsung kebingungan dan merasa kecerdasannya sedang dihina. Padahal Senku sebenarnya berniat memasukkan emas ke dalam mesin tersebut untuk menghasilkan benang emas. Gulali hanyalah cara Senku untuk membuat para penduduk mau membantunya bekerja. Setelah Kinro dan Ginro bekerja keras, mesin gulali akhirnya berhasil dibuat. Begitu gulali selesai dibuat, para wanita pun langsung mencicipinya. Rasanya begitu manis dan lezat hingga mereka benar-benar menikmatinya. Bahkan Ruri berkata, "Ini sangat lezat, rasanya tulangku ikut meleleh." Begitu yang lain ikut mencicipinya, mereka langsung terpesona. Rasanya begitu manis, bahkan diibaratkan seperti cinta pertama. Saat itu Senku menyadari bahwa Homura sedang mengawasinya dari kejauhan. Namun Senku tidak mengusirnya. Ia justru membuatkan gulali untuknya. Homura awalnya mengatakan bahwa makanan seperti itu hanya cocok untuk anak-anak. Namun beberapa saat kemudian ia malah ikut mencicipinya. Ternyata tubuhnya berkata lain dari mulutnya. Sementara itu, Senku menemukan masalah lain. Jika mesin gulali diputar dengan tenaga manusia, putarannya menjadi tidak merata sehingga mesin tidak bisa menghasilkan benang emas dengan sempurna. Untungnya, Senku segera menemukan solusinya. Ia memodifikasi sebuah perisai menjadi roda gigi agar mesin dapat berputar dengan lebih stabil. Dengan begitu, mesin bisa menghasilkan benang emas secara lebih merata. Melihat mekanisme tersebut, Chrome juga mendapatkan sebuah ide. Ia mengajak Kaseki untuk bekerja semalaman dan membuat kincir air. Dengan memanfaatkan tenaga air, mereka bisa menghasilkan energi tanpa harus terus mengandalkan tenaga manusia. Melihat hasilnya, Senku pun sangat terkejut. Mereka akhirnya mulai meninggalkan era yang sepenuhnya bergantung pada tenaga manusia. Dan tanpa disadari, langkah tersebut membuat kerajaan sains milik Senku semakin dekat dengan dunia teknologi modern.